Siapa yang bisa menunjukkan ijazah aslinya, saya rela kehilangan kehormatan, saya cium kakinya. Ya, boleh saya tanggapi ya. Terima kasih ya Bang Aiman. Saudara Suginur, mohon maaf saya katakan saudara, saya tidak panggil Gus. Oh, iya. Karena nasabnya itu bukan anak kiai, bukan yang artinya lahir dari anak kiai dan juga punya pesantren. Saya panggil saudara Suginur saja di sini. Saya teringat seorang filsuf mengatakan, Ibnu Rashid, kalau ingin menguasai orang bodoh, bungkuslah kebatilan dengan agama. Catatan itu. Karena saya melihat ya begini. Tahun 2018 ketika saudara Suginur sebagai pendakwa di salah satu masjid di daerah Semanggi di Solo, beliau mengatakan, siapa yang mendukung Jokowi, itu tahun 2018 ya, siapa yang mendukung Jokowi silakan keluar dari masjid. Itu nggak bisa Anda bantahkan untuk itu. Betul kan? Sudah? Tunggu dulu sebentar, saya belum selesai. Artinya di sini bahwasanya ada benih-benih kebencian dalam diri saudara Suginur ini. Poin satu. Kedua, beliau juga ini sangat benci dengan NU. Nah, ada terlalu lama. Kenapa? Ya, Kiai Haji Agil Sirat, Kiai Haji Ma'ruf Amin, itu dibuat berita-berita hoax dari mereka. Sehingga NU ini marah. Mohon maaf kalau saya salah, kena 10 bulan ya. Kena 10 bulan. Oke, nanti saya jawab. Ya, nanti bisa dijawab. Ini kan saya kan ini kan aja dulu. Jadi di sini kalau kita lihat, semestinya yang sudah dilaksanakan selama beberapa tahun itu, 4 tahun itu, yang sudah selesai dan mendapatkan amnesti itu, artinya kembalilah kita, ya, kembalilah kita bersama-sama keluarga, menjalin persahabatan, menjalin kasih sayang sesama umat Muslim maupun umat yang lainnya, sehingga menimbulkan suatu benih-benih persatuan di sini. Itulah makna dari amnesti itu yang diberikan kepada seluruh, ya, kepada seluruh yang terpidana. Oke. Diberikan amnesti. Baik, saya itu lihat acara Rakyat Bersuara ini dari dalam penjara, rutin. Oh, luar biasa. Terima kasih. Rutan Surakarta itu saya tonton acara ini. Dari setahun yang lalu kurang lebih berarti. Iya, tepuk tangan untuk Rakyat Bersuara. Terima kasih Gus Nur. Dan saya simpulkan debat soal ijazah ini, dua kubu ini, yang satu bahasanya data forensik gitu ya. Kalau dari sisi yang satu beliau-beliau ini penjara, borgol, gitu kan, awas, sudah pidana, awas, itu bahasanya ya. Oke, jadi Pak Andi, saya tidak pernah mengusir jamaah saya dari masjid. Kalau tidak dukung Jokowi silahkan keluar. Monggo dicari videonya, kalau ada diviralkan aja. Saya tidak pernah. Dan saya haram hukumnya membenci orang. Agama saya melarang. Saya nggak pernah benci Jokowi, dia orang Solo, saya orang Madura, nggak kenal, saya nggak dirugikan Jokowi, Jokowi nggak merugikan saya secara personal. Yang saya benci adalah kebijakannya, rezimnya, sistemnya, bukan orangnya. Ya, demi Allah saya nggak bisa benci orang. Seandainya nih umpama ini berandai-andai nih, sebagaimana Buya Hamka dulu. Buya Hamka dipenjara oleh Pak Karno, begitu Pak Karno meninggal, Buya Hamka mensolati jenazahnya. Ya seandainya innalillah barangkali kapan-kapan Pak Jokowi wafat dan saya disuruh mensolati jenazahnya dengan senang hati. Walaupun beliau telah memenjarakan saya ya secara instrumen hukumnya gitu. Jadi itu yang pertama Pak Andi, dan yang kedua saya mengkritik Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai ulama. Ini harusnya ijazah palsu ini, karena beliau nyerempet ke sana, saya luruskan. Di dalam pemahaman kami, ulama, kiai tidak boleh jadi penguasa, tidak boleh jadi pejabat, tidak boleh jadi wapres. Bahkan ADART NU-nya nggak boleh melarang seorang Surya ya, pengurus NU nggak boleh jadi pejabat. Bahkan banyak sekali keterangan yang saya yakini bahwa
umaro atau presiden yang harus datang ke ulama minta nasihat, bukan ulama yang merapat ke presiden minta jabatan, minta proyek. Makanya saya kritik itu Mbah Ma'ruf Amin itu, saya kritik. Nah di NU itu kulturnya salah bener melu kiai. Jadi di NU itu begitu memang, kalau saya kritik kiai pasti banyak yang marah, teman-teman Ansor itu, teman-teman Bansor, teman-teman Ansor dan Banser itu. Makanya Pak Andi, kemudian Gus Yakut sebagai Menteri Agama waktu itu melaporkan saya pencemaran nama baik Ansor dan Banser, dan langsung dijemput 1:30 malam di rumah saya. Dijemput Mas, kayak teroris itu, dikepung rumah saya ini dengan Bareskrim atas laporan dari Menak Gus Yakut waktu itu. Tahun berapa ini? Masih ingat? Nggak ingat, tapi ya berapa ya, 6 tahun yang lalu. Oke. Sebelum kasus ijazah ini? Iya, sebelum kasus Oke, 2019 itu. 2019. ya, jadi Pak Andi benar itu. Saya dilaporkan oleh Menteri Agama dan saya dijemput oleh Bareskrim ke rumah 1:30. Di rumah saya diserbu tuh, masuk semua, laptop, kamera, alat-alat podcast disita semua. Langsung dibawa ke Jakarta lewat darat. Jam 11 sampai di Jakarta, jam 3 di BAP, jam 12 malam masuk ke tahanan. Nah ini yang perlu saya sampaikan ke Pak Andi. Gus Yakut sebagai prinsipal yang melaporkan saya diundang berkali-kali sama jaksa, sama hakim, tidak pernah datang ke pengadilan. Gus Yakut ngelaporkan saya, katanya dicemarkan nama baiknya, tapi tidak pernah datang ke sidang. Jaksanya ketemu saya, Gus sudah saya undang secara patut ke kantornya, ke rumahnya dengan undangan resmi, nggak pernah datang. Bahkan hakimnya itu waktu sidang, mana ini prinsipalnya ini? Kalau nggak datang ke sini online lah, bagaimana lah? Tapi nggak pernah datang. Itulah akhirnya datang penawaran, Gus Nur kalau minta maaf besok, Gus Nur bebas. Dan saya nggak minta maaf. Oh ini pernah. Ini saya mau clearkan dulu. Minta maafnya itu kasusnya Gus Yakut ya. Iya. Dan Bukan ijazah Jokowi juga ya? Bukan. Oh yang Jadi- ijazah juga jadi tadi ada klaim ya, katakan. jadi ada disclaimer ya, tadi kan mengatakan Iya iya, betul. Jokowi kan Nggak ada 2 kasus kan? Loh, Ini yang berarti ada Gus 2 kasus Yakut, nih. Iya, ada yang ada 2 soal kasus podcast ya. Bambang Tri, dua-duanya Oke. diminta maaf. Tetapi ini Bukan dikelirkan dulu. Yang minta Betul. maaf ini yang Gus Yakut. yang Gus Yakut. Oh bukan yang soal. Bukan, Oke. bukan. Tetapi di ruang sidang Pak Andi, saya bilang kalau kamu Pak Jaksa bisa datangkan ijazah aslinya, saya cium kakimu dan saya siap minta maaf. Sama saja itu sebenarnya. Dan itu prinsip. Nah jadi itu, Gus Yakutnya tidak pernah datang ke sidang. Yang sekarang saya baca berita terakhir, beliau sudah dipanggil KPK, wallahu a'lam bishawab ya. Sudah dicekal. Oh sudah dicekal. Alhamdulillah. Nah itu Pak Andi, monggo Pak Andi saya ajang nyombo kalau bahasa Jawa, apalagi yang mau ditanyakan Pak Andi? ya Saudara Suginur ya. Ini kan juga jadi perbincangan juga dengan teman-teman yang nasabnya itu NU ya. Oke saya jawab, Ya. udah paham. Bentar dulu. Oh iya. Ya. Tapi kita bahas ke topiknya dulu. Tapi kita bertopik sebetulnya. Oke, Jangan oke. enggak. Tadi ada yang mau sampaikan sesuatu Sebentar, silakan. sebentar, Bang Eman. Tadi itu juga belum saya jawab Itu soalnya. kan belum dijawab. Oke, Pak Andi, nih kan live ini ya. Saya Bapak Madura, Ibu Jogja, keluarga besar saya di Beligeh. Orang Beligeh tahu. Mbah-mbah saya ulama, Coba. mbah-mbah saya kiai. Saya sepengetahuan saya, Ya, Saudara Suginur ini kan dari Banten. Bapak Jogja, Bapak Madura, Ibu Banten. Karena saya dulu pemain debus, maka muncullah image bahwa saya itu orang Banten. Ya, very clear kan? Ya, Clear. di Banten sebelumnya. Iya. Jadi kalau nasab saya nggak ada yang kiai. Kenapa dipanggil Gus? Mbah-mbah saya banyak kiainya Pak Andi. Bung Aiman sebentar, ini kita nggak bicara nasab. Nah, beliau yang ngawali. Kalau bicara nasab, ya kan? Nah ini kan jadi bingung kita pengajian gitu semua sini. Nah maksud saya kita konsen pada abolisi maupun auto amnesti yang didapatkan Gus Nur, ya bahwa itu dulu yang kita biar kita bisa tahu nih. Nah terus kemudian saya tanggapi sedikit apa yang terjadi dengan Pak Gus Nur ini itu sebenarnya
itulah penjara. Maksudnya? Begitulah nasib orang yang di penjara. Nggak ada spring bed di dalam. Oke. Memang harus ditempatkan seperti itu karena dia memang hukum ya itu menabrak hak asasi manusia, Pak. Dan pasti tidak berlaku yang namanya untuk enak-enakan karena pertama kapasitas. Ya bicara kapasitas 2x3 itu masih banyak juga yang belum sidang dan lain sebagainya sehingga dia tidak dikirim ke lapas sehingga ditumpuk dulu di situ. Nah, memang seperti itu, Pak. Tidak ada yang enak di penjara itu. Nah, kami juga biasanya klien-klien kami juga mengeluhnya di situ. Dan itu hal yang biasa. Tidak ada yang luar biasa di situ. Makanya ada yang 6 tahun menghindari penjara ya.